Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 6 AMKS dengan NIM 5042200019. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Good Corporate Governance dengan membuat video penjelasan tentang Good Corporate Governance, prinsip GCG, dan tujuan untuk GCG. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian Good Corporate Governance. GCG adalah suatu sistem kerangka kerja yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, GCG mencakup struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan pengungkapan informasi. Intinya, GCG itu adalah tentang bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip dalam GCG. GCG itu memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu transparansi. Nah, transparansi itu adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan materi tentang perusahaan secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Untuk contohnya itu perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang terperinci dan auditable, mengungkapkan struktur kepemilikan, kebijakan gaji manajemen, dan keputusan strategis perusahaan. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi risiko ketidakpastian. Untuk yang kedua itu akuntabilitas. Nah, kalau akuntabilitas ini ialah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, dan manajemen, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif. Contohnya itu setiap organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang jelas, disertai dengan sistem pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. Ini memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu pertanggungjawaban atau responsibility. Responsibility itu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Contohnya, perusahaan mematuhi hukum dan regulasi, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar operasionalnya. Baiklah, yang keempat itu kemandirian atau independensi. Maksudnya ialah perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, anggota dewan direksi atau komite perusahaan bertindak secara independen, bebas dari kepentingan pribadi atau konflik kepentingan, memastikan keputusan diambil kepentingan terbaik perusahaan. Nah, yang terakhir itu kewajaran atau fairness. Fairness itu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, memberikan perlakuan yang setara kepada semua pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan asing, karyawan, pemasok, dan pelanggan, serta tidak ada diskriminasi dalam praktik bisnis. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke pembahasan tujuan penerapan GCG. Menerapkan GCG itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, keputusan bisnis dapat diambil secara lebih profesional, efisien, dan efektif sehingga meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Seperti transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban menciptakan kepercayaan dari investor, kreditur, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, itu mencegah praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. GCG mendorong lingkungan bisnis yang bersih dan beretika, mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Yang keempat itu memastikan kepatuhan hukum. Perusahaan yang menerapkan GCG akan lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi risiko sanksi hukum dan reputasi. Yang kelima itu meningkatkan akses terhadap modal. Kepercayaan investor yang lebih tinggi membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk pengembangan bisnis. Yang keenam itu meningkatkan daya saing. Perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki citra positif dan efisiensi operasional yang lebih tinggi, sehingga lebih kompetitif di pasar global. Yang ketujuh itu mengoptimalkan pengelolaan risiko. GCG membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Nah, penerapan GCG yang komprehensif dan konsisten menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.